Shalom Bapak Ibu. Tema hari ini adalah hidup bijak di akhir zaman. Saudara, hari-hari ini kita perlu banget ya, bagaimana hidup kita bisa bijaksana dalam sikon yang seperti sekarang ini. Kenapa? Kita akan lihat ayat-ayatnya. Next. Di dalam Maleakhi 4, kalau Bapak Ibu melihat, Maleakhi adalah kitab yang terakhir dari Perjanjian Lama. Dan kitab Maleakhi menjelaskan tentang situasi akhir dari akhir zaman. Ini saya dapat sekian waktu yang lalu di mana-mana Tuhan bilang sampaikan. Alkitab mengatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang. Jadi akhir zaman itu datang, saudara. Sebetulnya mulai Tuhan Yesus lahir, itu disebut akhir zaman. Tetapi kita ini hidup di akhir dari akhir zaman. Nah, pada waktu hari itu datang, atau akhir zaman itu datang, lebih tepatnya akhir dari akhir zaman itu datang, Tuhan menggambarkan hari itu menyala seperti perapian. Jadi ada api yang menyala, saudara. Jadi api itu akan membuat keadaan dua kelompok yang berbeda. Yang pertama, Alkitab berkata, maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Kelompok yang pertama, saudara, adalah orang yang gegabah. Apa itu gegabah? Orang yang mengambil keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan. Orang yang mengambil keputusan tanpa merenungkan firman Tuhan. Hari-hari ini, saudara, kalau kita gegabah, Alkitab berkata orang itu akan terbakar. Bahkan Alkitab mengatakan sampai tidak ditinggalnya. Ya, ada lanjutannya. Sebelum ini aja nih, sebelum ini. Ya. Sampai ditinggalkannya, pokoknya akarnya, saudara, semua akan terbakar. Ini kondisi hari ini. Dan yang kedua, yang fasik. Saudara, jangan berpikir fasik itu orang yang tidak cinta Tuhan. Orang fasik adalah bisa orang Kristen yang hidupnya tidak bergantung kepada Tuhan. Bahkan seringkali Tuhan berkata kiri, kita ngambil kanan. Tuhan bilang kanan, kita ambil kiri. Mirip banget. Jadi gegabah dan fasik ini mirip sekali, saudara. Nah, tetapi berbeda sekali dengan ayat yang kedua. Next. Tetapi kamu yang takut akan nama Tuhan, bagimu akan terbit. Ayo kita baca bersama, saudara. Saya berdoa kita adalah kelompok ini. 2, 3. Tetapi kamu yang takut akan nama Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamunya diganti nama kita ya, masing-masing ya. 2, 3. Tetapi Petrus Hadi yang takut akan nama Tuhan, bagi Petrus Hadi akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, Petrus Hadi akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara, kalau tidak ada keadaan seperti ini, kita gak bisa membedakan, saudara. Orang yang kalut, orang yang gegabah, dengan orang yang menghadapi segala sesuatu dalam ketenangan hadirat Tuhan.
Dan bedanya di sini saudara, orang yang takut kepada Tuhan tidak takut kepada sikon seperti sekarang. Bukan berarti kita ngawur. Kita harus ekstra waspada. Kita harus super prokes. Tapi apa saja yang kita lakukan dasarnya adalah takut akan Tuhan. Saudara, Fir'aun itu tidak takut akan Tuhan. Fir'aun takut kepada bencana. Tapi Fir'aun tidak takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak takut akan bencana. Kenapa? Selalu Tuhan menyediakan Goshen. Tuhan memberikan tempat untuk kita berlindung. Saya sudah pernah menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya pernah ke Mesir. Saya pernah ditunjukkan oleh local guide batas antara istana Fir'aun, tanah istana Fir'aun dengan Goshen. Itu hanya di seberang, hanya dilewati oleh, hanya dibatasi oleh Sungai Nil. Sungai Nil ada yang besar, ada yang pendek, saudara. Dan pada waktu itu saya ditunjukkan daerah yang paling dekat, 20 meter. Kok bisa di sana bencana, di sini tidak? Saudara, hari-hari ini banyak misteri. Saya ada info, ya, ada dokter ahli vaksin, mereka sampai bingung, saudara. Dalam sikon seperti ini, kok bisa semua melandai dan menurun? Apa ini? Di Temanggung, saudara, pada waktu vaksin 17% dari penduduk Temanggung, itu Temanggung sudah hijau, saudara. Jadi orang bingung. Saya bilang itu karena Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ada banyak misteri hari-hari ini. Sungguh yang dibutuhkan adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan selalu apapun tanya Tuhan. Karena sudah takut akan Tuhan, hidupmu bersandar sama Tuhan. Apa kita melakukan ini atau itu? Apa yang harus kerjakan? Tanya Tuhan. Bukan ikut-ikutan orang. Bukan ikut-ikutan hamba Tuhan. Tapi tanya Tuhan. Kalau saudara bersandar kepada hamba Tuhan, saudara akan kecewa. Ini betul, sudah hati-hati. Saya kaget satu kali, saya di hotel, saya dijemput seorang hamba Tuhan, datang ke sebuah pelayanan. Dia orang yang sangat komit, submit, saudara. Tapi dia menjelaskan perbedaan antara orang yang melekat sama Tuhan dengan melekat sama hamba Tuhan. Itu tipis sekali. Banyak dia bilang orang melekat kepada hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu disinggung, wah orang ini marah. Tapi kalau Tuhan Yesus disinggung, dia gak pernah marah. Jadi banyak pengikut hamba Tuhan, bukan pengikut Tuhan. Saudara tahu Yohanes Pembaptis hebat sekali. Dia ngomong pada muridnya, dialah anak domba Allah, ikutilah dia. Yohanes Pembaptis rela, saudara, melepaskan muridnya untuk menuju kepada Tuhan. Itu salah satu nilai, value dari apa yang Tuhan ajarkan kepada Pak Yusak Cipto. Hari-hari ini sedang memudar, saudara, saya terus ingatkan itu. Beliau, saudara, dulu kalau orang datang doain, dia paling gak suka. Dia berkata, kamu doa sendiri, baca Alkitab, tanya Tuhan. Kamu nanti akan mengalami Tuhan itu bisa bicara. Hari-hari ini beda, saudara. Banyak orang, hamba Tuhan yang kalau orang yang berkerumun, semua dekat, wah senangnya bukan main. Hati-hati, saudara. Perlu, kenapa? Kalau saudara lihat, kalau engkau betul-betul takut akan nama Tuhan, bagimu terbit surya kebenaran.
bukan surya elektrik ya Pak. Saudara akan lihat kebenaran itu muncul. Saudara akan rasakan kesembuhan di sayapmu. Tuhan gak berjanji loh, Mazmur 91 saya katakan kan dulu berkali-kali. Orang bisa kena COVID, tapi Tuhan bisa sembuhkan. Yang percaya katakan, surya kebenaran dan kesembuhan. Bahkan Bapak Ibu Allah kita berkata, kamu akan keluar bercikrak-cikrak. Saudara bisa bayangin. Dalam sikon seperti apapun saudara, saya bersyukur. Saya cuman tidak bisa keluar negeri. Tapi saya tetap pelayanan. Saya menguatkan banyak pendeta-pendeta desa. Saya dipakai Tuhan menguatkan ada banyak orang. Saya terus pergi. Saya cuma tidak pernah keluar negeri, saudara. Bayangin sebelum pandemi dalam 1 tahun. Saya bisa 13 kali keluar negeri, saudara. Dalam 1 tahun. Hanya itu yang saya tidak lakukan. Tapi saya pergi terus kemana-mana. Saya berjingkrak-jingkrak, saya lepas kandang. Di saat orang ketakutan, saya pergi dengan super prokes, saya tidak ngawur. Kalau lihat kelompok orang berjubel, wah saya mundur. Saya gak mau. Saya tidak mau mencobai Tuhan. Tapi saya bergerak terus bersama Tuhan. Next. Ini menarik Bapak Ibu. Ayat yang ketiga. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik. Sebab mereka menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan firman Tuhan semesta alam. Menginjak-injak di sini artinya posisi saudara di atas dunia. Saudara hari-hari ini. Apalagi kemarin ya. Waktu mulai Juni, Juli, Agustus. Waduh. Tiap hari orang telepon ke poliklinik, saudara. Tolongi kami, tolongi kami. Ada yang gak punya duit untuk ke dokter. Ada yang bingung. Maka dari itu saudara, saya mengajak ya mereka untuk betul-betul datang ke para isoman. Ini gak gampang loh. Dengan perbekalan-perbekalan yang minim. Nakes kami, bahkan orang biasa. Karena yang telepon itu gak bisa berhenti, saudara. Nah, kalau kita pergi cuma 10, 20 orang kurang. Terus, kondisi kita berbeda. Kelurahan, kecamatan. Sampai pada waktu. Berapa waktu lalu tuh pernah kan gak boleh kebaktian sama sekali. Dikatakan rumah ibadah ditutup. Tempat kami tetap boleh sudah dibuka. Saya nggak membuka sendiri. Tapi lurah yang berkata, tempat Bapak ini super prokes. Kalau mau kebaktian tempat UV. Saat kebaktian exhaust 30 nyala. Pintu-pintu dibuka. Saudara, sampai ada kepercayaan agama lain. Itu datang ke kepolisian, mereka ditunjukin ini loh. Kamu tiru nih gereja ini. Saya bersyukur sekali saudara. Di saat semua tidak boleh, kami tetap bisa beribadah. Tapi memang gak umpel-umpelan, saudara, gak pernah. Saya tetap berjarak, semua pakai masker. Betul-betul kondisi ini sedang terjadi. Sampai hanya orang kelurahan, lurah sendiri sudah minta ditolong. Tolongin. Kita datang. Dan ajaib saudara, tidak ada satupun yang meninggal yang kita datang. Semua sembuh. Saudara tahu obatnya apa? Saya pernah cerita tahu, obat murah. Aja ngomong-ngomong ya. Obat murah saudara. Tidak ada satupun yang meninggal. Apalagi kalau cepat.
lawan cepat ditembak. 3 hari mereka negatif lagi. Makanya banyak hal yang ku tak mengerti. Kalau saudara dengar khotbahnya Kong Yusak saudara, dia pakai inhaler. Om gimana om gini-gini. Dia masukin sini. Banyak hal ku tak mengerti. Saya bingung saudara. Modal obat-obat murah. Sampai aja kelurahan, kecamatan, mereka minta. Begitu orang sakit, kasih. Kalau asal penting tidak jantung, tidak punya efek-efek yang lain. Bayangin saudara, sekian banyak orang betul-betul kebalik. Ya, pemerintah minta tolongi kami. Next, itulah pembalikan keadaan. Nah saudara, ini yang saya ingatkan ya. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kondisi seperti inilah saudara yang terjadi, yang membuat virus ini ada. Kondisi seperti inilah saudara yang membuat setan menuntut kematian sia-sia. Ini sedang terjadi. Saudara kalau dengar Pak Dautoni bilang Juni, Juli, Agustus, malaikat maut betul-betul saya melihat saudara. Ya, di Tegal juga banyak toto di grup, oh, ini meninggal. Oh itu mengerikan saudara. Maka dari itu tugas kita, orang Kristen saudara, jangan menambah kedurhakaan. Hiduplah yang benar dan lakukan kebaikan. Kebaikan itu bukan cuma uang saudara, perkataan yang baik, sikap yang baik. Kita bisa kerjakan saudara. Kita berdoa menahan kekuatan lawan. Yang membuat orang durhaka itu karena pekerjaan setan, tipuan si jahat. Kita perangi rohnya. Kita melakukan kebaikan, menolong banyak orang. Saya pernah cerita saudara. Kalau saudara ke Temanggung coba lihat, bisa tanya Pak Is. Depan gereja sampai sekarang kita belum bangun saudara. Setahun lebih mungkin. Kenapa saudara? Uangnya kami alokasikan untuk menolong banyak orang miskin. Saudara bisa lihat 1 juta orang saja. Itu berapa? Kalau saya memikirkan yang penting gerejanya sendiri banget, selesai sudah. Saya uangnya alokasikan untuk orang menolong orang miskin. Pada waktu zaman itu saudara ya, saya kalau doling kota, terus lihat ada jualan pinggir jalan, dioprak, ayo dikukut. Aduh saya berhenti saudara, saya sedih loh. Saya gak bisa nolong apa-apa, itu mungkin dia jualan untuk makan besok loh. Saya bukan family, bukan teman, saya gak tahan loh. Saya bilang, aduh kasihan banget. Nah saudara, ini waktunya kita seperti itu. Jangan yang penting, oh aku sehat kok puji Tuhan, aku tolong. Apa yang kita sedang dan sudah lakukan untuk banyak orang. Minggu depannya tahu-tahu lewat yang sama sudah saya gang-gang itu. Ada jualan gini, kasih bendera putih, saya pikir orang mati. Kan biasanya kalau orang meninggal toh, karena di desa. Loh orang mati kok banyak banget. Baru tahu ternyata mereka sudah angkat tangan. Saudara kami datang loh, tolong mereka. Itu gereja. Gereja itu bukan gedungnya, gereja itu orangnya. Persekutuan ini yang namanya gereja. Gereja itu orangnya. Yang biasa kumpul. Saudara orang-orang yang sudah biasa kumpul, saudara itu gereja. Kita bisa mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Selalu Tuhan berkata, Tuhan bilang sama Musa, apa di tanganmu? Tongkat. Iya, tongkat aku pakai. Apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan, aku pakai. Kalau saudara ngumpetin rotinya, ngumpetin tongkatnya,
ya saudara nggak pernah hidupnya berarti. Ini mengerikan saudara. Ya, next. Ini bahasa sindiran Tuhan saudara. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kenapa hanya Bapa sendiri? Karena ini sindiran. Kapan Tuhan datang tergantung dari orang Kristen. Kalau gereja tidak melakukan apa-apa, kalau gereja hanya memikirkan yang penting gerejanya berjalan, yang penting semua tetap ada, maka kedatangan Tuhan bisa mundur. Kalau kedatangan mundur, kita akan melihat masa-masa yang sulit, lebih sulit dari sekarang. Ini mengerikan sekali. Next. Ini salah satu contoh saudara, sikap yang baik ya. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah, apa Bapak Ibu? Menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh,